Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekanku semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan terima kasih atas kunjungannya ya, saudaraku ya. Jadi seperti biasa saudaraku, di kesempatan pada malam hari ini kita melakukan penelusuran kembali ya. Kita kelayapan lagi, kita jalan-jalan lagi, tentunya untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang kita terima. Ini sunyi banget, terasa sangat-sangat sepi. Dan tentunya saya pun juga sudah berkeliling tadi. Saya juga sudah menyempatkan diri untuk berkeliling sejenak. Karena kan ya saya perlu mempersiapkan segalanya dulu ya. Selanjutnya ya kita istirahat dulu. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan warga-warga setempat karena kebetulan di depan di jalan raya itu banyak pedagang, banyak yang jualan kayak angkringan gitu. Jadi saya nongkrong di sana tadi, nongkrong beberapa waktu. Ada suara di mana sana ya. Jadi kita bahas dulu tentang tempat ini ya, saudaraku ya. Ya sebenarnya kemarin tuh ada suara. Kemarin saya kan pernah menyampaikan ingin datang kembali, ingin melanjutkan di tempat yang kemarin tuh, kemarin ya. Dan malam hari sebenarnya saya pengen datang ya di tempat yang kemarin. Tapi karena kita mendapatkan informasi mengenai lokasi ini, dan tim pun sudah mengecek ya tentang keberadaannya dan tentang kebenaran dari cerita yang kita peroleh ya. Alhasil kita meluncur dari sini pada malam hari ini. Dari info yang kita terima, warga-warga setempat tuh kalau malam hari ya, apalagi udah larut malam ya, udah jam 10 ke atas gitu, saat berada di sekitaran sini kerap sekali mencium aroma bunga melati. Jadi kayak menyengat banget itu. Padahal di sekitaran sini tidak ada tanaman bunga melati. Hingga suatu ketika, bukan hanya aroma bunga melati saja, melainkan disertai dengan penampakan sosok sundel bolong. Dan ada cerita lagi, kabarnya ada kayak tukang ojek online yang mengantarkan pelanggannya ke sini, dan menurutnya tempat ini tuh nggak terbengkalai ya. Tapi setelah diturunkan, tukang ojek online tersebut baru menyadari bahwa tempat ini udah terbengkalai. Ini apa ya? Bolong ya? Ini bolong, nggak tahu bekas apaan. Apakah pembuangan? Dan setelah dilihat lagi, ternyata yang diantarkan tuh berubah menjadi sundel bolong tersebut. Cerita itu udah beredar luas di kawasan sini. Nggak tahu ya ini bekas apa ya, kok ada lubang di sini. Cukup berbahaya sih kalau nggak pakai senter, bisa kejeglong ya kakinya ya.
mungkin bisa masuk ini, karena ukuran juga lumayan ini. Ada yang sengaja mencopot atau gimana? Halo, permisi. Halo. Tadi gak ada suara juga. Dan karena saya kan juga udah dari tadi ya sebenarnya di sini ya. Saya tuh berkali-kali ya mendengar kayak ada suara telapak kaki, seperti ada suara langkah, kayak mondar-mandir begitu. Ini kita ada di nggak jauh dari jalan ya, jadi kedengaran suara-suara kendaraan lewat ya. Saudaraku ya, buat saudaraku dan rekan-rekanku semua, kalau saudaraku dan rekan-rekanku ya pengen tambah-tambah teman, pengen tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan ya, kita ada ya tempat yang bisa saudaraku gunakan ya. Kita ada komunitas kecil ya, ya udah lumayan juga sih, bukan kecil lagi sih. Silakan saudaraku catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Ada suara lagi tadi di depan sana. Assalamualaikum. Beberapa kali juga terdengar suara ketukan-ketukan di kaca. Tek 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 beberapa kali gitu. Yuk absen dulu yuk, dari kota mana saja yang hadir nih, biar saling mengenal ya satu sama lain ya. Bisa komen-komennya dari kota mana saja, karena masih juara bertahan tuh dari Banyuwangi ya. Juara bertahan yang selalu mau komen wilayahnya tuh dari mana tuh selalu Banyuwangi ya, selalu banyak ya, kompak banget Banyuwangi ya. Kota lain jangan mau kalah, bisa ikutan komen-komen dari kota mana ya. Halo. Malam ini kok agak gerah ya, agak sedikit panas untuk malam hari ini. Ini ngomong-ngomong udah beberapa hari gak hujan ini. Beberapa hari di wilayah saya tuh udah gak ada hujan. Kalau di tempat saudaraku gimana? Di tempat rekan-rekan gimana masalah hujannya? Apakah masih kebagian hujan lagi atau udah sama, udah berhenti hujannya? Udah beberapa hari ini gak ada hujan ini, makanya malam hari agak sedikit gerah ini. Apakah udah mau memasuki musim kemarau ya? Saya merasakan ya, sebenarnya saya merasakan juga untuk aura negatif yang ada di tempat ini. Saya merasakan aura negatif yang tergolong cukup kuat. Ada suara langkah lagi tadi di sana. Tetapi bukan jaminan akan kebenaran dari cerita warga ya. Maksudnya, meskipun aura negatif di tempat ini saya mengatakan kuat ya, itu belum tentu aura negatif di tempat ini dikarenakan adanya sosok sundel tersebut. Saya percaya tempat ini angker, tetapi belum membuktikan akan kebenaran dari cerita-cerita yang sudah beredar. Bisa juga ya memang sosoknya merubah wujud semacam itu kan itu. Tapi jujur tempat ini memiliki aura negatif yang berbeda lah dari tempat-tempat lain.
akan saya bisa memberikan penilaian hingga 8,5 untuk aura negatif di tempat ini. Udah tinggi banget itu. Jadi orang awam pun kalau datang di tempat ini malam hari ya, itu pasti langsung merasakan adanya suasana yang berbeda. Langsung merasakan kalau tempat itu singup. Tahu singup nggak? Nggak tahu, mungkin singklu. Bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Singup atau singklu tuh saya kurang tahu ya bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau orang Jawa pasti tahu ya, singup atau singklu. Jadi sebuah tempat yang pokoknya berbeda banget gitu. Bisa membuat gelisah ya. Bisa juga karena emang udah lama dikosongkan dan suara lagi ya. Ini di sekeliling ini semaknya cukup tinggi-tinggi. Jadi saya nggak akan turun ya, nggak akan turun ke sana. Tidak jadi semak-semak, enggak ya. Saya masih sayang dengan kesehatan. Karena bisa saja ada ular di sana, cukup membahayakan. Nah, dari semak-semak pula dari tadi itu saya juga mendengar suara ya, seolah-olah seperti ada yang berada di semak-semak gitu, kayak ada bergerak-bergerak. Ya bisa saja sih, bisa saja kayak mungkin kucing ya, bisa juga mungkin hewan-hewan lain. Hanya saya nggak mau berburuk sangka dulu. Dan untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku maupun rekan-rekanku semua, karena setiap hari, setiap malam tuh banyak yang menanyakannya. Rekomendasi tempat yang aman, rekomendasi tempat yang nyaman, rekomendasi tempat yang anti tipu-tipu ya. Saya bisa saja menjawabnya secara langsung, tapi pastinya saudaraku dan rekan-rekanku tahu alasan kenapa saya nggak mau menjawabnya ya. Karena ya untuk keamanan juga gitu. Buat yang mencari tempat yang aman ya, saudaraku dan rekan-rekanku bisa mencatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Kita jamin aman ya. Bahkan sudah resmi dari server secara langsung dan sudah bersertifikat ya. Jadi nggak perlu khawatir, anti tipu-tipu pokoknya. Anti tipu-tipu dan dijamin aman. Udah kesekian kali ada suara. Seperti yang selalu saya sampaikan ya saudaraku ya, saya bukan indigo. Saya bukan orang yang memiliki indera keenam ya. Jadi jangan salah sangka ya, saya tuh nggak bisa melihat sosok-sosok semacam itu dengan solid atau dengan nyata gitu, enggak. Ya paling-paling cuman kayak segelibetan, kayak ada bayangan gitu. Saya hanya peka ya. Dan saya rasa saya bisa peka itu karena saya asah sendiri. Karena setiap malam selalu kayak pada suara lagi di sana, seolah-olah menyapa kehadiran kita. Jadi jangan salah sangka dulu ya. Karena banyak yang berpikir saya tuh bisa melihat sosok-sosok itu. Mungkin dari rekan-rekan yang bisa melihat atau mempunyai kemampuan semacam itu bisa komen-komen ya, yang ada di tempat itu apa aja gitu ya. Itu cuma melihat adanya kayak bayangan-bayangan, kayak suara-suara gitu. Nah, udah lama banget ternyata kita muter-muter. Mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, karena udah cukup lama ini kita muter-muternya ini. Durasi terlalu panjang nanti ya. Jadi cukup dulu untuk penjelajahan kita ya. Saya akui tempat ini angker. Dan berikutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekanku untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Nampaknya sudah cukup ya saudaraku ya. Nampaknya sudah cukup. Dan kira-kira seperti apakah penampakan dari lukisan yang hadir pada malam hari ini? Akankah muncul lukisan-lukisan yang mudah dan gampang untuk kita mengerti? Ini nggak begitu terlalu rumit sih. Lembar awal kita memperoleh sebuah lukisan yang saya bisa mengatakan cukup simpel ya, dan cukup jelas. Dimulai dari lukisan kita yang pertama, bentar kita lipat dulu ya. Lukisan kita yang pertama. Jadi banyak juga yang komen-komen ya, kok tulisannya atau lukisan itu nggak rapi. Ya mana mungkin bisa rapi, karena setiap lukisan ini ya, contohnya lukisan ini, setiap lukisan yang hadir ya, semua lukisan yang hadir ini terlukis secara alami. Mana mungkin bisa rapi ya. Ini udah jelas sekali nih. Tapi seperti ini pun saya bisa mengatakan ini juga sudah lumayan loh ini, karena sudah nampak begitu indah ya. Dan saya rasa makna yang dibawa pun juga gampang untuk bisa kita terima. Dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya saudaraku. Nah contohnya ini, mana mungkin kita bisa mendapatkan lukisan yang rapi, mana mungkin kita bisa mendapatkan lukisan yang bagus. Ini udah lebih dari cukup ya, karena sekali lagi lukisan-lukisan ini hadir atau terlukis secara alami ya, semacam ini atau seperti ini saudaraku. Memang kalau dilihat-lihat seolah-olah lukisan ini bukan hanya berhenti di sini saja. Kalau diperhatikan lagi seolah-olah ini ada bagian bawahnya gini ya. Gak tahu ya, ini kan masih agak buram. Dan saya rasa memang lukisan ini ingin menyampaikan sesuatu untuk kita. Ya semua kembali lagi bagaimana kita bisa memahami atau tidak lukisan yang hadir, lukisan yang nampak pada malam hari ini. Tapi untuk keseluruhan saya rasa lukisan ini cukup menarik. Lukisan yang hadir ini saya rasa cukup cantik dan cukup simpel ya sebenarnya ya.
Lalu berikutnya kita lanjutkan pada lembaran berikutnya atau lukisan berikutnya, saudaraku. Kita lihat dulu, dan mantap ini ya. Lukisan yang hadir ya, atau lukisan berikutnya ini tidak kalah menarik dan tidak kalah cantik dari lukisan-lukisan awal. Bentar, kita sabar ya. Nampak sangat-sangat cantik dan sangat-sangat unik. Kenapa unik? Karena lukisan ini hadir akibat bagian sekitar yang merata terbakarnya, menyisakan garis-garis tipis yang membuat lukisan ini menampakkan wujud aslinya. Menyisakan garis-garis tipis yang membuat lukisan ini terlihat begitu jelas. Dan saya rasa makna yang dibawa oleh lukisan ini pun dengan mudah, dengan gampang, langsung bisa kita mengerti, langsung bisa kita terima. Sangat-sangat cantik, sangat manis ya. Lalu dilanjutkan pada lukisan yang terakhir. Tidak mau kalah dengan lukisan-lukisan sebelumnya. Di sini kita memperoleh sebuah lukisan yang saya rasa ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga. Kenapa kok bisa dijaga? Kenapa kok perlu dijaga? Jadi simpel saja. Pertama-tama lukisannya sangat jelas, sangat menarik, sangat cantik, dan sangat anggun ya, sempurna sekali. Namun ada bagian ya, lebih tepatnya bagian belakangnya, terdapat bayangan lagi, seolah-olah seperti lukisan kita sebelumnya. Terdapat bayangan yang sepertinya ini juga memiliki arti ya, sebuah bayangan yang seolah-olah bayangan ini ingin memberikan kita suatu petunjuk. Oleh karena itu saya mengatakan lukisan ini patut untuk diperhatikan dan bisa saudaraku jaga. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan kita yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan kita pertama, dilanjut lukisan kita berikutnya di sini. Dilanjutkan kembali pada lukisan kita berikutnya di sini yang sangat-sangat unik.
Dan lukisan yang terakhir, lukisan yang bisa saudaraku jaga dan patut untuk diperhatikan ya. Terdapat bayangan yang seolah-olah memiliki arti, lukisan yang seolah-olah memiliki makna yang ingin disampaikan untuk kita, dan tergantung kita juga bisa menangkap makna yang dibawa atau tidak. Ini benar-benar sangat-sangat jelas untuk bayangannya. Tapi sayangnya lebih banyak yang tidak pernah mau mendengarkan, hanya bermodalkan skip-skip saja, tidak mau memperhatikan ya. Jadi ya syukurin, kalau nggak memahami syukurin. Kita cek juga untuk gambaran belakang. Jujur saya kurang begitu memperdulikan gambaran belakang sebenarnya. Malam hari ini pun untuk gambaran belakang saya rasa tidak ada yang menarik. Di sini pun juga sama, tidak ada yang menarik. Jadi seperti inilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat cantik dan sangat manis. Terima kasih banyak ya saudaraku ya. Dan sebelum kita berpisah, buat saudaraku-saudaraku semua, buat rekan-rekanku semua, kalau nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng, atau juga bisa ya, catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Di dalam komunitas kita selalu disampaikan, selalu di-share. Kalau kita udah tayang tuh selalu di-share, selalu dibagikan, jadi bisa langsung hadir. Dan udah banyak sekali teman-teman yang ada di sana, bahkan sudah ada ratusan ya. Jadi mempermudah dalam berdiskusi. Dan buat yang bertanya-tanya juga, tempat yang dijamin aman dan amanah kita juga ada ya. Silakan, monggo-monggo ya. Makin ramai makin seru. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudaraku, saudaraku dan rekan-rekanku semuanya. Sampai jumpa.